saya Jinia Judika Kusuma dengan NIM 200611020044 dari kelas 4B1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Pelangi, Manado. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dengan Mem Dr. Magdalena Ulur SEMM sebagai dosen pengajar di MK ini. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 5.0 yang dikaitkan dengan manajemen operasional suatu perusahaan. So, langsung saja ke pembahasannya. Let's go! Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan era mesin uap. Revolusi ini terjadi pada abad ke-18 yang pertama kali muncul di Inggris, kemudian tersebar ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Jadi teman-teman, pada mulanya di masa tersebut semua pekerjaan dilakukan secara manual. Contohnya nih, kita mau buat es krim, tetapi karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri, jadi harus kocok-kocok dia tuh susu pakai garam sampai jadi es. Bisa dibayangkan dong bagaimana ribet, lama, dan juga efektifnya proses produksi di masa itu. Untuk membuat produk yang banyak, kita jadi membutuhkan sumber daya yang banyak dan kuat juga. Nah, tapi itu terjadi sampai James Watt menemukan mesin uap yang juga menandakan dimulainya revolusi industri 1.0. Ini sampai membuat dunia menjadi heboh loh. Apa yang bikin heboh? Ya jelas, yang tadinya segala hal harus dikerjakan pakai otot, kincir, atau hewan, sekarang bisa pakai mesin. Dengan adanya revolusi ini tentunya membawa pengaruh terhadap manajemen operasional. Pengaruhnya apa? Ya, produktivitas meningkat pesat. Segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Bahkan hal ini sampai mendongkrak perekonomian yang ada loh. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan adanya era lini produksi. Kemunculan revolusi 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Jadi teman-teman, di akhir tahun 1800-an, industri mobil lagi seru-serunya melakukan produksi besar-besaran. Masalahnya cuma satu, bikinnya repot. Kenapa? Karena pada saat itu proses produksinya masih secara konvensional. Artinya setiap pekerja harus dapat membuat mobil dari nol sampai jadi. Imbasnya SDM yang dibutuhkan banyak dan proses pembuatannya lama. Nah, lalu muncullah yang namanya assembly line atau lini produksi, yang juga menandakan dimulainya revolusi industri 2.0. Assembly line mengubah proses produksi dari yang satu paralel gitu menjadi seri. Sistemnya pakai conveyor belt atau ban berjalan. Itu loh kalau yang di bandara yang membuat koper bisa jalan otomatis gitu. Dan ini super mempengaruhi proses sebuah produksi. Pengaruhnya terhadap manajemen operasional tentunya dapat dilihat dari proses pembuatan kendaraan-kendaraan ini. Dengan adanya lini produksi, proses perakitan sebuah mobil atau proses produksi dapat dilakukan lebih efisien. Dan dampaknya yang paling jelas adalah setiap pekerja mempelajari spesialisasi pekerjaan agar skill mereka lebih bernilai. Maksudnya adalah mereka tidak lagi harus mampu membuat semuanya, melainkan mereka mengurus setiap bidang masing-masing. Hasilnya mereka jadi lebih jago di bidangnya masing-masing. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan era teknologi otomasi. Revolusi ini berlangsung di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Berdasarkan sosiolog Inggris bernama David Harvey mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi pada masa ini merupakan proses penempatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Itu dikarenakan pada masa ini muncul berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga dapat berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak dari revolusi 3.0 ini ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana membuat ruang dan waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Ya, pada intinya sih, revolusi industri 3.0 ini terjadi ketika zaman analog berubah menjadi zaman digital. Nah, ada fun fact nih teman-teman. Ternyata salah satu komputer pertama di dunia merupakan sebuah mesin raksasa yang ukurannya sebesar ruang tidur loh. Komputer tersebut merupakan inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Dalam manajemen operasional, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting. Dikarenakan dengan adanya penggunaan teknologi tersebut dapat membuat sebuah proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan era digital dan internet. Revolusi ini dimulai pada abad ke-21 yang menekankan pada digitalisasi.
Ya, contohnya adalah seperti bagaimana kita memanfaatkan Google Drive sebagai mesin untuk menyimpan data, atau teknologi yang memanfaatkan big data seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan Tesla yang berhasil mengembangkan mobil tanpa awak yang dapat mengantarkan penumpangnya secara otomatis. Ya, jadi sederhananya revolusi industri 4.0 ini adalah ketika dunia kita diselimuti dengan teknologi. Dalam manajemen operasional, revolusi industri 4.0 ini meningkatkan kemampuan software dan internet untuk efisiensi perusahaan. Antara lain seperti menghemat waktu, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas atau value produk, mengurangi risiko atau kesalahan, dan lain sebagainya. Revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan era society. Revolusi ini dimulai pada abad ke-21 yang diresmikan pada tahun 2019. Sebelumnya, perlu diketahui teman-teman, ternyata revolusi industri 4.0 menimbulkan perdebatan. Muncul pertanyaan seperti ini teman-teman. Apakah segala hal yang ditambahkan dengan teknologi akan menguntungkan kita? Atau ternyata tidak juga? Hal inilah yang menyebabkan pada tahun 2019 di Jepang muncul gagasan yang bernama Society 5.0. Ya, mungkin kalau dilihat dari jauh tidak ada perbedaan nyata antara revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0 ini. Tapi sederhananya gini, kalau revolusi industri 4.0 membuat manusia menjadi lebih modern karena memiliki akses terhadap teknologi, sedangkan Society 5.0 ini adalah masa ketika teknologi-teknologi menjadi bagian dari manusia. Revolusi industri 4.0 memiliki fokus ke efektivitas produksi, sedangkan revolusi industri 5.0 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruhnya terhadap manajemen operasional dapat kita lihat pada contoh yang ada di negara Indonesia, seperti perusahaan ojek online, di mana mereka memanfaatkan teknologi untuk kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga menyejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Ya, demikianlah pembahasan mengenai tahapan revolusi industri yang juga dikaitkan dengan manajemen operasional suatu perusahaan. Jadi gimana teman-teman? Sangat menarik bukan mempelajari tentang tahapan revolusi industri ini? Yang dari awalnya kita hanya menggunakan kekuatan saja, sekarang kita sudah dapat hidup dengan memanfaatkan teknologi yang tentunya membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah. Ya, sekian saja video ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.